Haleluya, puji Tuhan, selamat sore. Kita jumpa lagi dalam renungan sore. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan besar bagi kita. Kalau sampai saat ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk menikmati hidup. Mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Allah di dalam Mazmur 90 ayat 12. Apa yang dikatakan firman Allah? Ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kita tahu Musa adalah seorang biasa, tapi dia dipakai Allah dengan luar biasa. Musa hidup dalam 3 periode. Periode pertama Musa berada di istana Firaun selama 40 tahun. Dia menjadi pangeran di dalam istana Firaun. Dia menjadi orang yang luar biasa. Periode kedua, Musa hidup di padang, mengembalakan kambing domba mertua selama 40 tahun. Dan periode ketiga, Musa hidup membawa umat Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dia harus melewati padang gurun yang begitu gersang. Tentunya bukan hal yang mudah bagi Musa untuk melewati semuanya ini. Berbagai macam hal Musa alami dalam hidupnya, suka maupun duka. Seringkali Musa tertawa, seringkali Musa menangis. Dan Musa menyadari kalau bisa dia lewati semuanya ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan baik bagi Musa. Tuhan yang menyertai Musa. Dan saya percaya Tuhan bukan hanya baik bagi Musa, tapi juga Tuhan baik bagi saya dan saudara yang ada pada sore hari ini. Kalau kita kembali merenungkan hidup kita, berbagai macam hal yang kita sudah lewati dalam hidup ini, suka maupun duka. Sejak Tuhan izinkan kita di dunia, lahir ke dunia, sampai hari ini, saya tahu begitu banyak berkat, kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Dan juga begitu banyak pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman yang pahit yang kita alami dalam hidup kita. Tapi kalau sampai sore ini kita bisa lewati semuanya itu karena Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Itu karena Tuhan yang sudah menyertai saya dan saudara. Inilah yang membuat Musa berdoa kepada Tuhan. Karena Musa tahu dia bisa jalani semuanya itu bukan karena dia kuat, bukan karena dia mampu. Dia sebagai manusia penuh dengan kekurangan. Banyak hal yang dia lakukan menyakitkan hati Tuhan. Tidak selamanya perjalanan hidupnya itu baik dan menyenangkan hati Allah. Ada kalanya dia melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Allah. Sehingga dia menyadari bahwa dia ini lemah. Dia tidak berdaya. Dia tidak dapat melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Itu sebabnya dia berdoa kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena dia menyadari bahwa hanya orang yang memiliki hati yang bijaksana lah yang dapat mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik. Dapat mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dapat mengisi hidupnya dengan hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Tanpa hati yang bijaksana, kita tidak dapat melakukan semuanya itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebab itu sebagai manusia kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kepada kita hati yang bijaksana. Bapak Ibu tahu hati adalah sumber hidup manusia. Semuanya berpusat di hati. Kalau hati kita ini baik, maka jalan hidup kita akan menjadi baik. Kalau hati kita ini benar, maka jalan hidup kita akan menjadi benar. Seringkali kehidupan kita tidak benar di hadapan Allah. Seringkali kehidupan kita tidak baik di hadapan Allah. Karena hati kita tidak memancarkan, tidak baik, tidak benar di hadapan Allah. Inilah yang perlu kita sadari dalam hidup kita semuanya. Kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita hati yang bijaksana. Karena orang yang memiliki hati bijaksana adalah orang yang dapat mengatur jalan hidupnya dengan baik.
Hanya orang yang memiliki hati yang bijaksana lah yang mengerti apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang tidak berkenan, apa yang sesuai dengan hati Allah, dan apa yang tidak sesuai dengan hati Allah. Hanya mereka yang memiliki hati yang bijaksana. Itu sebabnya Musa, dia berdoa, Tuhan ajar saya menghitung hari-hari. Karena dia tahu bahwa masa hidup manusia itu singkat. Tuhan memberikan kepada kita waktu itu tidak panjang, singkat. Sebab itu dalam Mazmur pasal 90 ayat 10. Kalau kita melihat ayat ini, apa yang dikatakan oleh Musa di dalam ayat ini. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalulah buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa katakan bahwa masa hidup manusia 70 sampai 80 tahun. Di sini Musa menyadari bahwa waktu itu singkat. Sebab itu karena kita tahu bahwa waktu singkat, Musa mengerti bahwa waktu itu singkat, sehingga Musa berdoa, ajar dia supaya waktu yang singkat yang Tuhan berikan kepada dia boleh pakai semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati Allah, untuk selalu hidup selalu sesuai dengan kehendak Allah. Karena Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara melihat dalam Efesus pasal 6 ayat 16 sampai 17, di sana dikatakan, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Sebab jangan kamu bodoh, usahakan kamu mengerti kehendak Allah. Kalau kita adalah orang-orang yang bijak, kita bisa mengerti kehendak Allah. Orang-orang yang bodoh, mereka tidak dapat mengerti kehendak Allah. Jangan jadi anak Tuhan yang bodoh, tapi jadilah anak Tuhan yang bijak. Karena hanya mereka yang bijaklah yang dapat mengatur waktu dengan baik dan dapat mengerti kehendak Allah, dapat selalu menyenangkan hati Allah. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Allah, tapi saya percaya firman Allah boleh kembali memberikan kita pencerahan untuk mengerti bahwa waktu ini singkat. Terima kasih buat kebenaran firman Allah sore hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, tolong kami. Berikan kepada kami hati yang bijaksana supaya kami mengerti masa hidup kami itu singkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami dapat mengisi semuanya untuk menyenangkan hati Allah. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita.